Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat. Amin. Nah, teman-teman, rumor hari-hari ini membangkitkan sedikit gairah kita ya bagi mereka yang masih punya harapan. Ya. Bisa juga sudah tidak percaya lagi, ya kan? Tetapi saya yakin teman-teman masih punya harapan. Ya, apalagi ketika masuk di channel Bang Dema ya. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali hadir, silakan support channel Bang Dema ya. Saling memberikan semangat bagi rekan-rekan pionir sekalian. Ada berita ya teman-teman ya. Santer hari-hari ini ya, bukan orang yang sama ya yang share ya. Sangat penting untuk segera membuka mainnet. Nah, ini semacam apa ya? Ada berita-berita hari ini lagi tentang peluncuran mainnet ya, akan segera. Saya kemarin bilang bahwa kalau memang belum jelas sumbernya, janganlah dulu di-share, apalagi kalau di grup ya, karena Bang Dema juga pasti membacanya gitu loh. Ini ya teman-teman ya. Deskripsinya seperti ini. Peluncuran mainnet terbuka Pi Network dalam waktu dekat membangkitkan kegembiraan tidak hanya dalam komunitas pioner, tetapi juga di seluruh dunia mata uang kripto karena hal ini menimbulkan harapan akan kemajuan dan peluang di masa depan. Biasanya kalau kalimatnya seperti ini, biasanya ini dari berita dari media ya, surat kabar ya. Surat kabar online ya, teman-teman ya. Media online. Kalau dulu surat kabar, media online lah ya. Jadi surat kabar dipindahkan ke online. Setelah peluncuran mainnet, Pi Network platform akan resmi beroperasi dan token Pi akan menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan ya. Nah, ini juga komoditas lagi ya. Perkembangan ini berpotensi meningkatkan nilai Pi token, menarik minat banyak pengguna dan investor. Perluasan basis pengguna Pi Network juga dapat meningkatkan ekosistem proyek secara signifikan. Ya masih kalimat-kalimat ngambang sih ya teman-teman. Masih itu-itu aja. Saat jaringan utama diluncurkan, pengguna akan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi menggunakan token Pi yang diperkirakan akan mengalami apresiasi nilainya dalam waktu dekat. Banyak pengguna yang menantikan debut mainnet karena ini membuka jalan bagi perolehan dan pemanfaatan Pi yang berkelanjutan. Tindakan segera Anda harus melibatkan penambangan Pi untuk memastikan kesiapan menghadapi peristiwa penting. Menghadapi tonggak yang penting ya. Istilah-istilah di Pi itu tonggak ya. Seperti sejarah bangsa Indonesia. Tonggak sejarah gitu ya. Nah itu berita hari ini ya teman-teman. Oke. Nah ini yang tadi saya sempat juga sampaikan kepada teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Bang Nicholas ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum sempat mendengarkan ya, apakah ini benar yang disampaikan oleh Nicholas bahwa ini panjang ya teman-teman. Bahwa dia membuat sebuah terobosan ya. Intinya bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Mengatakan mereka akan menjungkir balikan seluruh ruang kripto. Banyak pioner tidak mengerti apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kata terbalik, tetapi istilah tersebut menjadi lebih jelas bagi saya hari ini setelah bagian validasi saya. Sungguh Pi Network adalah satu-satunya proyek pertama yang membuat pioner bekerja untuk mendapatkan Pi dibandingkan dengan metode tradisional. Ya. Intinya bahwa Nicholas membuat terobosan yang baru ya, bagi penggunanya. Ya. Sejauh ini memang kita masih menunggu. Dan saya rasa juga bahwa apa yang saya ngomongkan ini mungkin seperti angin lalu bagi teman-teman karena memang belum terjadi ya. Ketika terjadi baru ada nilai positifnya ya. Jadi ibarat yang saya lakukan ini sekarang juga ini seperti seperti angin lalu begitu mungkin ya.
Tetapi menurut saya selalu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, dari hal-hal positif saja. Saya sampaikan, walaupun mungkin belum terjadi. Tetapi ketika terjadi, minimal mungkin teman-teman ingat. Saya dulu sebenarnya sudah mau berhenti mining. Tapi ada seorang kreator itu yang ngomong terus tentang pai ya. Yang dibilang di sebelah itu yang katanya jambul nanas ya. Ya nggak apa-apa sih ya. Yang penting kita tetap ceria, bersemangat, itu yang paling penting. Tahukah teman-teman bahwa dalam hidup ini tidak ada yang bisa dibanggakan, ya. Maka itu saya mengerti sebuah nilai. Kita itu dikenang karena apa? Karena nama, perilaku kita. Kalau kita tahu sebuah kebaikan lalu kita nggak melakukan, menurut saya nggak itu sesuatu hal yang apa ya teman-teman ya, sangat-sangat kalau saya sebutkan dalam istilah yang ini sangat nggak enak. Ya intinya selama kita bisa berbuat baik, kita berbuat baik. Karena Tuhan itu tahu isi hati kita, teman-teman. Tuhan tahu motivasi hati kita. Apakah kita ini hatinya tidak benar atau tidak? Ya kan? Bisa saja orang menilai saya, misalnya ada banyak penilaian orang. Tapi kan yang tahu hati saya adalah saya dan Tuhan. Iya. Yang menjadi permasalahan adalah jangan sampai kita nggak bisa membedakan orang ini berbuat kebaikan, tapi kita menganggapnya tidak baik atau jahoid. Justru orang yang berbuat jahoid, kita menganggapnya kebaikan. Harusnya kita ini manusia tahu sebuah nilai kebaikan dalam hidup ini. Itu sebabnya teman-teman, buat saya nggak ada ruginya ketika memberikan semangat kepada teman-teman pioner sekalian. Memberikan, apalagi kan saya ada seorang pioner. Saya punya kapasitas namanya. Kenapa? Karena saya adalah seorang pioner. Dan kebetulan channel saya juga memang channel yang relevan dengan aplikasi-aplikasi untuk channel ini, teman-teman. Nah, jadi apapun yang terjadi buat saya akan tetap mensupport teman-teman, menyampaikan hal-hal yang positif, itu tidak ada masalah. Ya menurut saya itu penting bagi kita untuk, karena kalau kita sudah nggak punya gairah dalam hidup ini, waduh, mengerikan. Ya, saya berharap informasi ini teman-teman ya memberikan semangat lagi kepada kita, ada gairah lagi bagi kita. Dulu saya ingat saya punya teman ya, kakak lah dari saya ya. Sejak puluhan tahun lalu hidupnya itu nggak bergairah, teman-teman. Loyo, seperti nggak punya gairah. Dan selalu mengeluh dalam hidupnya. Saya mendengar berapa tahun yang lalu, mungkin baru sekitar, apakah umurnya sudah sampai 40 ya, dia meningsoy, teman-teman. Kenapa? Karena memang sudah dari dulu nggak punya gairah. Jadi kalau kita mau punya umur panjang, kita harus punya gairah dari sekarang, teman-teman. Jangan membleh. Bayangkan kalau dia habis makan langsung tidur, nggak ngapa-ngapain, tidak punya gairah sama sekali. Jadi saya berharap teman-teman pioner tetap bersemangat, produktif dalam hidup, memiliki pikiran yang positif. Jangan yang negatif, karena kalau kita pikiran negatif itu bisa gampang terkena serangan penyakit. Ya, ini serius, teman-teman. Hati yang gembira itu adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetap semangat. Saya berdoa teman-teman semua pioners mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Sukses bagi teman-teman semuanya.